Halo, salam jumpa sahabat M2TV Indonesia. Jumpa kembali di hari ini dengan info menarik, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpopuler, biar rekan dan sahabatku menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Tetapi sebelum kami sajikan berita menarik di hari ini, jangan lupa subscriber, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan berita-berita yang Anda inginkan dan tentu akan menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV dimanapun Anda berada, di hari ini kami tim editor M2TV akan mengulas tentang 200 juta per hari sektor labu jangkar kapal. Dari tahun ke tahun, bisnis sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau selalu menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Menarik untuk dibicarakan dan tanpa memandang siapa dan dalam kapasitas apa dia berbicara. Mulai dari Gubernur Kepulauan Riau terdahulu, pejabat-pejabat dinas terkait, pejabat badan usaha milik daerah Kepelabuhanan Provinsi Kepulauan Riau, para pebisnis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sampai para tokoh yang menokohkan dirinya sendiri, dan rakyat biasa ikut berbicara. Dari gedung-gedung pemerintah sampai kedai kopi, mereka membahas potensi-potensi pendapatan daerah dari sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Sayang sekali, fakta yang harus masyarakat Provinsi Kepulauan Riau alami, pembahasan pengelolaan potensi pendapatan daerah dari sektor maritim masih dalam kerangka cita-cita dan angan-angan belaka. Statement semua gubernur-gubernur Kepulauan Riau terdahulu dan para pengelola badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau masih sebatas gurauan belaka, tanpa ada hakikat yang harus diinterpretasikan menjadi landasan perjuangan sekaligus spirit of mind, optimalisasi potensi daerah Provinsi Kepulauan Riau dari sektor maritim untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Ya, lalu rakyat akan bertanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Faktanya dari tahun ke tahun, sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dari sektor maritim masih sebatas hanya ala kadar belaka. Suka-suka mereka berapa mereka akan masukkan, tanpa kontrol dan tanpa pengawasan yang semestinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanahkan bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan kelautan di bawah 0 sampai 12 mil dari garis pantai menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pertanyaannya, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diundangkan dalam lembaran negara sampai sekarang atau sudah 8 tahun, kelompok mana yang menikmati sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau tersebut? Jika benar ada kelompok tertentu yang menikmati sumber-sumber pendapatan daerah ini, bukankah ini masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana korupsi? Letak strategi Provinsi Kepulauan Riau tepat di bibir Selat Melaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Provinsi Kepulauan Riau dalam sejarah memang merupakan satu warisan budaya yang menyatu dengan negara Singapura dan negara Malaysia. Dari dahulu kala adalah pelaut-pelaut yang handal. Fakta bahwa 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah lautan atau perairan, dan bukan sembarangan perairan tetapi perairan yang langsung menghubungkan Provinsi Kepulauan Riau dengan negara Singapura dan negara Malaysia, dua negara yang sekarang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa untuk menopang sumber pendapatan negaranya. Lalu mengapa kita menjadi penonton?
gebrakan Gubernur Kepulauan Riau yang baru saja dilantik, Ansar Ahmad, dan langsung mengeluarkan statement bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dari sektor labu jangkar ditargetkan dalam satu hari 200 juta rupiah atau dalam setahun sekitar 72 miliar rupiah. Hal ini merupakan satu gebrakan yang sangat luar biasa dan harus didukung oleh semua masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pro kontrak atas statement Gubernur Kepulauan Riau adalah satu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Terpenting para tokoh dan kalangan dunia usaha sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau kiranya dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi gubernur untuk menyukseskan cita-cita mulianya. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian yang sungguh dari Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Bicaralah Pak dengan pemerintah pusat. Berikan masyarakat daerah sedikit napas untuk mengelola potensi daerahnya sendiri. Karena pengelolaan sektor kemaritiman pun masih terganjal oleh beberapa peraturan Menteri Perhubungan, sehingga membatasi ruang gerak pengusaha lokal. Fakta yang harus jujur diungkapkan, bisnis sektor kepelabuhanan dan ship to ship atau labu jangkar di Provinsi Kepulauan Riau masih dikuasai oleh para pengusaha dari Jakarta yang memiliki akses dekat dengan petinggi-petinggi negara. Bisnis labu jangkar atau ship to ship memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat. Mengapa kapal-kapal besar dari Timur Tengah, Eropa ataupun Amerika lebih memilih labu jangkar di perairan Singapura, walaupun biayanya sangat mahal, daripada di perairan Indonesia? Karena mereka merasa nyaman dan aman di perairan Singapura. Kebiasaan pungli oleh oknum aparat di tengah laut adalah sesuatu yang akan merusak citra bangsa sendiri. Terlalu banyak pengawasan menimbulkan banyak meja yang harus dibayar. Suka mencari-cari kekurangan dalam dokumen kapal, lalu runding cantik untuk menutupkan kekurangan adalah petaka dalam bisnis maritim di Indonesia. Dan kita berharap dalam doa dan ikut mendukung apa yang dicita-citakan oleh Gubernur Kepulauan Riau